Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita. Dalam hal ini akan kita diskusikan adalah konsep antara arus dan tegangan. Ya, ini fisika listrik yang mungkin sangat dasar ya. Tapi ini adalah bagian yang kita harus mengerti. Ya. Jadi mengerti ya akan lebih diperdalam ya mengenai apa itu arus dan apa itu tegangan. Ya. Terutama dalam kita mendiskusikan mengenai power engineering ya atau teknik ketenagaan listrik ya. Baik, jadi apa itu arus dan apa itu tegangan ya, bagaimana hubungannya terutama dalam kita menghitung atau memahami apa yang disebut dengan power engineering ya atau ketenaga listrikan ya, teknik tenaga listrik. Tegangan ya, tegangan itu harusnya lebih tepat disebut dengan beda potensial ya. Artinya beda potensial antara dua buah titik ya, antara dua buah titik ya, di mana antara dua buah titik diukur ya terjadi beda potensial ya. Kalau beda potensialnya sama dengan 0 itu artinya bahwa tidak ada tegangan. Nah, itulah pengertiannya ya. Tadi beda potensial ini sebenarnya adalah gaya gerak elektron ya atau apa ya disebut dengan gaya gerak listrik atau GGL atau bahasa Inggrisnya mungkin EMF ya. Oke, ya, dan berbeda potensial bertanggung jawab untuk mendorong dan menarik elektron atau arus listrik melalui rangkaian. Ya, ya ini kadang-kadang mendorong. Ini apa? Yang sering membuat orang bingung ya atau rancu ya, mendorong itu diartikan sebagai tekanan. Ya. Nanti kita lihat ya persamaannya atau bukan persamaannya atau dalam bentuk yang lain ya. Jadi mengartikannya apa itu mendorong ya sehingga sering kita lihat bahwa tegangan itu diartikan tekanan. Ya. Saya masih melihat banyak warning sign atau peringatan ya di bawah-bawah trafo yang ada di perkotaan itu dituliskan hati-hati tekanan tinggi ya, terus ada tanda seperti petir gitu ya. Menurut saya seharusnya bukan tekanan ya, tegangan ya. Tetapi kalau kita melihat di sini ya bahwa kemampuan mendorong elektron ya, karena beda potensial itu terjadi kalau ada pergerakan elektron ya. Di sini disebutkan mendorong dan menarik elektron atau arus listrik melalui suatu rangkaian atau kabel atau penghantar ya. Ini disebut dengan gaya gerak listrik atau GGL ya. Tapi tetap kita memakai istilah tegangan ya. Meskipun dalam fisika atau beberapa referensi disebutkan beda potensial ya. Sumber gaya gerak listrik, oh ini dia EMF. EMF ini singkatannya apa ya? Elektrik apa ya? Ini F-nya pasti force ini ya. FM-nya mungkin movement ya. Tapi nanti saya lihat ya di apa itu EMF. Atau sumber gaya gerak listrik ya, gaya gerak listrik elektrik movement mungkin ya, gerak, dan F-nya itu adalah gayanya ya atau tegangan. Untuk menghasilkan elektron atau arus listrik di sepanjang kabel atau penghantar perlu ada perbedaan. Nah, ini saya berikan tanda petik tekanan atau potensial antara kedua ujung kabel
Nah, beda potensial ini dapat dihasilkan dengan menghubungkan sumber potensial listrik ke ujung kabel. Nah, sumber potensial itu sumber tegangannya. Taruh pada kabelnya atau penghantarnya, sehingga terjadi atau bisa diukur beda potensialnya. Nah, seperti yang akan dijelaskan atau didiskusikan nanti, ada kelebihan elektron di terminal negatif baterai. Ya, dalam hal ini pembangkit listriknya, ya, akumulatornya, pengumpul energinya, ya. Jadi kelebihan elektron di terminal negatif baterai dan kekurangan elektron di terminal positif, ya, karena baterai ini adalah terjadi pada potensial karena adanya aksi kimiawi, ya, ada kegiatan kimiawi, ya, pergerakan elektron karena ada suatu proses kimiawi. Seperti kita lihat bahwa di dalam baterai itu seperti itu, ya, pembangkitan listriknya. Ya. Kemudian dapat dilihat bahwa beda potensial adalah hasil dari perbedaan jumlah elektron di antara terminal. Ya, mungkin untuk mudahnya jalan pintasnya, ya, saya ini dia EMF, ya, electromotive force, ya, EMF. Jadi bukan movement, ya. Ya, mungkin elektromotif ini maksudnya adalah pergerakan elektron, ya. Baik, kembali lagi. Ya. Kemudian kita lihat bahwa beda potensial ada hasil dari perbedaan jumlah elektron di antara terminal. Ya, mungkin untuk mudahnya saya katakan ujung kabel plus dan min. Nah, itu untuk mudahnya, ya. Gaya atau tekanan karena perbedaan potensial disebut EMF, ya, atau tegangan. Ya. Ini EMF ini gaya gerak listrik tadi, ya. Elektromotif, pergerakan elektron, ya, gaya pergerakan elektron atau tegangan. GGL, gaya gerak listrik, juga ada di antara dua benda setiap kali ada perbedaan jumlah elektron bebas per satuan volume benda. Ya, volume satuan, ya, volume. Kalau volume itu sudah berhubungan dengan penampang, ya, jadi penampang penghantar. Jika kedua benda sama-sama negatif, arus akan mengalir dari muatan yang lebih negatif ke muatan yang kurang negatif. Ya, ketika keduanya dihubungkan bersama, ya, terjadi pergerakan elektron. Ya, sama-sama negatif, tapi satunya lebih negatif. Ya. Elektronnya yang satu lebih banyak daripada yang lain, sehingga terjadi pergerakan elektron, ya, dari bagian yang dikatakan lebih negatif dan atau yang kurang negatif, gitu, ya. Juga akan ada beda aliran elektron dari benda yang bermuatan kurang positif ke benda yang bermuatan lebih positif. Ini nanti akan dalam diskusi kita itu akan kita lihat, ya, apa itu, ya. Ini sebenarnya ya, kita berdiskusi mengenai tegangan, ya, supaya jelas, ya, sehingga konsep arus dan tegangan itu akan jelas buat kita, ya. Medan elektrostatik, ya, yaitu tegangan elektron yang mencoba mencapai muatan positif atau dari muatan negatif yang lebih tinggi adalah GGL atau tegangan, ya, sama seperti tadi, ya. Jadi gaya gerak listrik, ya, atau tegangan, ya, pergerakan elektron, EMF. Ya, itu dinyatakan dalam satuan disebut dengan volt. Ya, kepada pendekan dari tegangan. Volt itu voltage, ya, sebenarnya voltase, ya, voltage. Ya, kependekan dari voltage sebenarnya, ya, di sini. Ya, maksud bukan tegangan. Volt dapat didefinisikan sebagai tekanan, ya, tekanan lagi, ya, yang diperlukan untuk memaksa arus 1 ampere melalui tahanan atau resistensi 1 ohm. Ya, jadi kita lihat di sini sebenarnya hubungan itu ada 3 komponen, ya, yang saya yakin Anda tahu, ya. Itu, tapi harus dibahas ini, ya, ya, karena konsep antara tegangan dan arus itu harus sangat dimengerti, ya. Nanti apalagi pada waktu kita mendiskusikan lebih dalam lagi mengenai
eh, ketenaga listrikan ini atau power engineering ya. Sebenarnya tidak ada bedanya antara teknik listrik dan teknik tenaga listrik ya. Bedanya adalah tegangan kerjanya ya. Tegangan, arus dan tahanan kerjanya ya semuanya semuanya sama, hanya perbedaannya di sana ya. Sehingga di teknik tenaga listrik itu kita banyak melihat tegangan tinggi ya. Sedangkan di teknik listrik itu ya, ya mungkin tegangannya jauh lebih kecil ya. Itu ya, sehingga dalam tegangan tinggi itu banyak sekali aksesoris ya, atau tambahan-tambahan ya, atau bukan tambahan ya, artinya peralatan-peralatan yang dibutuhkan ya. Misalnya tegangan harus dinaikkan ya, atau tegangan yang dihasilkan harus tinggi ya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi kerugian energi ya. Kebanyakan dalam listrik khususnya tegangan tinggi itu kerugian energinya itu kerugian energi panas ya. Jadi nanti asumsi mengenai distribusi ya, ya karena tegangan dibuat tinggi ya, agar listrik yang mengalir di suatu kabel ya atau suatu penghantar itu arusnya kecil ya, karena arus ya, dan mungkin nanti akan kita diskusikan, dan tahanan itu yang menghasilkan kalau arus tinggi menghasilkan temperatur ya, atau panas ya, energi panas ya. Kalau sudah berubah jadi energi panas ya, karena salurannya terlalu kecil ya, maka akan terjadi kerugian energi panas ya. Jadi secara keseluruhan ada kerugian energi listrik ya. Ya, untuk membuatnya mudah ya, harusnya divisualisasikan ya dalam hal ini pertimbangan dengan tekanan air. Nah, ini diasumsikan sebagai tegangan yang diperlukan untuk mengalirkan 1 liter air, arus ya, air itu bisa bergerak, berjalan, ada arus, melalui pipa, ya, pipa tembaga dengan diameter, ini berhubungan dengan resistansi kecil tertentu. Ya, kalau pipanya kecil, ya, terjadi suatu penahanan ya, ada koefisien gesek atau gesekan ya. Kalau ditahan maka kita lihat bahwa dibutuhkan tekanan yang lebih tinggi agar air tersebut bisa melewati pipa yang mempunyai koefisien gesek, bertambah pipanya bertambah kecil, bertambah sulit air itu lewat. Nah, itu diartikan bahwa diasumsikan atau disetarakan dengan tegangan listrik, ya, arus listrik, dan tahanan listrik. Ya, itu untuk mudahnya. Ya. Jadi diharapkan bahwa dengan pengertian mengenai tegangan, arus, dan tahanan ini nanti menjadi dasar untuk diskusi kita selanjutnya. Coba juga divisualisasikan air mengalir melalui pipa lain dengan diameter berbeda-beda, ya, berukuran lebih kecil hingga lebih besar, ya, sehingga kita akan melihat ya, ini asumsikan ya, atau mungkin kalau kita punya alat ukurnya ya bisa kita coba ya, tapi ini membutuhkan suatu itu ya, persiapan ya, tentunya mempunyai kesulitan tersendiri ya. Kita visualisasikan dengan diameter yang berbeda-beda ya, ukuran lebih kecil hingga lebih besar. Entah tekanan air yang dibutuhkan akan bervariasi atau volume yang dikirim akan bervariasi atau keduanya. Ya, ini hanya untuk membayangkan. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau pipanya lebih kecil, ya, salah satu ya yang akan kita lihat adalah karena penampakan lebih kecil, maka air itu akan misalnya sebuah pipa plastik ya, pipanya misalnya besar gitu ya, kemudian ujungnya kita perkecil gitu ya, kita melihat bahwa
air yang keluar, ya, air yang uh, dialirkan keluar dari pipa yang diameter lebih kecil, itu jaraknya itu lebih jauh. Ya, itu yang menunjukkan ya bahwa tekanan yang dibutuhkan untuk penampang yang lebih kecil itu lebih besar. Ya. Jadi banyak ya. Jadi artinya kita melihat, kalau kita melihat visualisasi aliran di dalam pipa yang misalnya transparan, gitu ya, kita akan melihat ya, bagaimana alirannya. Ya tentunya diberikan itu ya di dalamnya ya, tak tahu diberikan apa sehingga terlihat kecepatan alirannya. Ya. Kemudian eh, kita asumsikan misalnya ya, kita lihat di mekanika fluida, maka itu akan terlihat semua. Ya. Mari memahami dasar-dasar hukum Ohm, di mana E ya tegangan ya, dalam volt, I itu arus ya, dalam ampere, ya, dan R itu hambatan dalam ohm. Ya. Ya, tegangan dapat dihasilkan dengan berbagai macam cara. Contohnya kimia, tadi sudah kita sudah uh, diskusikan ya. Baterai sel kering 1,5 volt ya, baterai yang biasanya dipakai untuk peralatan rumah tangga ya, atau mungkin permainan mobil-mobilan anak-anak ya, itu pada penyimpanan sel basah ada sekitar 2,1 volt ya. Elektromagnetik ya, tegangan ini tegangan dihasilkan ya. Jadi kemudian ada elektromagnetik ya, generator ya, atau pembangkit listrik ya. Jadi kita lihat di sini ya. Kemudian ada thermal ya. Thermal ini itulah sambungan dua logam yang tidak sejenis ya. Saya lupa ini efek apa ya. Ya, kalau Anda melihat, mohon maaf ya, mungkin Anda belum ya, mengenai termokupel. Ya, termokupel itu adalah dua jenis logam. Ya, ini istilahnya itu efek apa lupa saya. Ya. Kalau logam itu dihubungkan, maka akan terjadi pergerakan elektron. Ya. Misalnya nikel itu dengan dengan krom. Ya, itu kalau ditempelkan terjadi aliran elektron. Ya. Jadi aliran elektron itu terjadi karena ada perbedaan. Kemudian kalau ada perbedaan temperatur, aliran elektron itu semakin besar atau semakin kecil. Ya. Kalau temperaturnya semakin tinggi, pergerakan elektronnya semakin besar. Ya. Nah, jadi kalau elektron itu bergerak, ya, kita kembali pada yang kita diskusikan sebelumnya, maka akan timbul beda potensial. Nah, di sana dalam ini yang disebut dengan thermal ini ya, dimanfaatkan menjadi suatu alat untuk mengukur temperatur ruangan yang disebut dengan termokupel. Ya. Tapi dasarnya adalah dengan menggabungkan dua buah logam yang berbeda ya, dalam ini yang banyak saya tahu ya, nikel dan krom, dan banyak lagi variasi yang lainnya, menimbulkan perbedaan potensial. Nah, beda potensial ini diukur, ya, kemudian dikonversikan, mungkin diterjemahkan menjadi temperatur. Ya, tapi pada dasarnya adalah perbedaan logam yang berbeda dihubungkan mengakibatkan adanya pergerakan elektron. Ya, saya tidak tahu apakah ini adalah salah satu yang dipakai sekarang ya, mengenai tambang nikel yang menjadi masalah. Ya. Jadi kita di negara kita mempunyai nikel begitu banyak, ya itu untuk baterai. Ya. Jadi isu-isu yang sekarang muncul itu mungkin adalah seperti ini. Saya belum itu ya mencari referensinya ya. Tetapi yang paling mudah adalah yang tadi saya katakan dalam termokupel. Ya. Di mana termokupel itu untuk memantau temperatur ruangan atau temperatur suatu benda. Yang lainnya adalah piezoelektrik, ya, getaran mekanis dari kristal tertentu.
Ya, ada lagi fotolistrik, ya, sel peka cahaya. Ya, ini mungkin Anda pernah dengar ya mengenai LDR. Ya, jadi sebuah fotoelektrik istilahnya ya. Kalau dia mendapatkan cahaya, ya, tahanannya akan berubah. Ya. Dan umumnya perubahan tahanan ya kita jangan lupa di atas ini ya ada tahanan, ya kemudian ada tegangan, ada arus. Jadi kalau tahanan berubah itu ya mungkin bisa diasumsikan adanya pergerakan elektron. Ya, mudah-mudahan saya salah ya. Ya, tetapi kalau kita lihat dari 3 komponen ini ya, kita lihat perubahan tegangan, perubahan arus maupun perubahan tahanan itu umumnya berhubungan dengan perubahan atau pergerakan elektron. Ya. Apa itu arus? Nah, mulai tadi kita sudah diskusikan sekarang tegangan, ya. Kita sudah apa singgung-singgung hubungan dari arus, tegangan, dan tahanan. Nah, sekarang mari kita lihat apa itu arus. Ya. Arus adalah aliran elektron yang dipaksa bergerak, sekali lagi ya, oleh tegangan ya sebagai arus, dikenal sebagai arus. Aliran elektron dikenal sebagai arus. Ya. Atom-atom dalam konduktor yang baik seperti kawat tembaga ya memiliki satu atau lebih elektron bebas dari cincin luar yang terus berterbangan ya. Terbang itu lepas ya. Ya, dia melompat. Ya, coba Anda review lagi mengenai atom ya yang kekurangan elektron atau kelebihan elektron ya. Nah, disinilah yang dikatakan ya. Seharusnya saya punya gambarnya ya. Ya, di mana elektron dari atom terdekat lainnya mengisi lubang ya, kekurangan elektron mengisi itu ya. Nah, yang kekurangan elektron itu ya, menjadi apa? Muatannya akan berbeda dengan yang kelebihan elektron. Ya. Ada miliaran elektron yang bergerak tanpa tujuan ke segala arah ya, sepanjang waktu di dalam sebuah konduktor. Nah, ketika GGL atau tegangan ditekan, ini tekan ya maksudnya tegangan melintasi konduktor, ia mendorong elektron bebas ini menjauh dari gaya negatif menuju positif. Nah, negatif dan positif ini adalah apakah dia adalah sebuah atom yang negatif atau positif. Ya, ada namanya sendiri. Ya. Tindakan ini terjadi pada kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jadi kondisi situasi ini ada seperti ini, yaitu sekitar 300 juta meter per detik. Ya. Meskipun elektron itu sendiri tidak bergerak jauh, mereka memiliki efek shunting istilahnya ya. Ini mirip dengan sejumlah mobil berhenti di lampu lalu lintas ketika kendaraan terakhir gagal berhenti dan menabrak kendaraan kedua terakhir yang pada gilirannya menabrak kendaraan ketiga yang terakhir. Ya. Ini mungkin kalau kita kalau kita diskusikan lebih lanjut ya atau kita kembangkan misalnya ya, ini yang disebut dengan momentum ya. Ya, jadi momentum ya atau energi ya nanti kita akan juga diskusikan mengenai energi dan kerja ya, ya terjadi pada tumbukan ini ya. Jadi sebuah elektron didorong ya, elektron kedua yang berhenti terdorong sampai elektron yang ketiga semuanya bergerak seperti itu ya. Itu persamaannya artinya padanannya ya. Jumlah arus dalam rangkaian diukur dalam ampere. Nah, ini ya, tadi mungkin penjelasan ini tidak perlu itu ya, tetapi penjelasan dasar harus diberikan ya bahwa arus itu ampere, ya, tegangan itu volt, dan tahanan itu adalah ohm. Ya. Satuan yang lebih kecil yang digunakan dalam elektronika adalah miliampere, yaitu 1/1000 ampere, dan mikroampere atau 1/1 juta ampere. Ya. Ampere adalah jumlah elektron melewati titik tertentu dalam waktu 1 detik, jangka waktu 1 detik.
Nah, itu ya. Jumlah elektron atau kuantitas elektron yang digunakan dalam menentukan ampere disebut dengan coulomb. Atau muatan ya. Tapi ada ya, review lagi apa itu coulomb, ada hukumnya. Di mana 1 ampere adalah 1 coulomb per detik. Ya. Coulomb itu adalah, ini gimana bacanya ya? 628,12345 ya, atau tepatnya 6,28 kali 10 pangkat 18 elektron ya. Coulomb adalah satuan untuk mengukur besaran listrik atau muatan. Ini pangkat ya, ini ya, 10 pangkat 18 ya. Ini jumlah nolnya 6,28 ya, pangkat 18 ya, itu adalah coulomb. Ya, coba di review lagi mengenai fisika listrik ya, fisika tentang listrik. Nah, seperti yang tadi ya. Nah, ini sudah saya ubah ya. Tadi 6,28 kali 10 18 gitu ya. Saya sudah tuliskan 10 pangkat 18. Jadi ini sudah saya perbaiki. Kemudian ada tadi yang juga saya lupa ya. Sebentar, ini 6 pangkat 18, oke. Yang saya lupa tadi adalah thermal atau sambungan dua logam yang tidak sejenis. Ya, ini sehubungan dengan pergerakan elektron. Ya, ini sudah saya jelaskan, dua buah logam yang berbeda. Ya. Dalam hal ini yang saya sering tahu, saya sebutkan tadi, ya ada juga ya nikel dan krom. Ya. Jadi dua buah kawat nikel dan krom ujungnya disambung, dihubungkan, maka akan terjadi pergerakan elektron. Nah, tadi saya bingung ya, apa ya namanya? Ternyata saya ingat namanya adalah Seebeck effect. Ya, jadi dua buah logam dihubungkan maka terjadi pergerakan elektron. Ya, sekali lagi pergerakan elektron itu adalah beda potensial atau tegangan. Ya, sehingga kadang-kadang yang bernama thermocouple itu, yaitu sensor untuk mengukur temperatur, itu yang dihasilkan ada tegangan. Ya. Kemudian tegangan tersebut sebenarnya itu ukuran tegangan, tetapi dikalibrasi di itunya ya, pembacaannya. Ya. Kalau sekian derajat atau sekian katakan sekian volt, ya, itu adalah sekian derajat. Ya. Jadi itu ya efek Seebeck. Nah, sekarang mari kita diskusikan mengenai hukum Ohm. Nah, hukum Ohm mungkin agak terulang-ulang. Tadi kita sudah bicara Ohm, tapi kita sekarang bicarakan lagi. Ini sangat penting ya. Jadi untuk menghitung dasar-dasar listrik, ya, volt, ampere, dan tegangan. Kemudian untuk menghitung energi, itu tadi sudah disebutkan, ya, I kuadrat R dan sebagainya. Ya, nanti akan kita diskusikan ya lebih dalam lagi ya dalam hal ini untuk ya apa sebenarnya hukum Ohm itu. Mengapa hukum Ohm sangat penting? Nah ini ya. Padahal kalau kita mikir ya ketiga-tiga penting ya. Kalau ada hukum Ohm tidak ada tegangan, tidak ada arus ya. Ya tapi sekarang ada orang yang menganggap penting ya. Mari kita lihat ya. Yang kita kenal adalah Ohm's Law ya. Tulisannya adalah OHMS ya. Tidak ada atasnya ini law ya. Kadang-kadang lebih tepat sebenarnya disebut Ohm, ada ini ya. Ada koma di atasnya. Tanda petik ya, satu tanda petik. Artinya ini adalah Ohm ini nama orang ya. Jadi hukum Ohm. Tadi orang sering meneruskan hal Ohm's Law gitu ya. Dinamai sesuai dengan Mr. George Ohm. Nah ini yang pertama meributkan atau mendiskusikan tentang hukum Ohm ini. Seorang ahli matematika ya, dan fisika. B ini lahirnya ya 1789,
dan meninggalnya 1854. Ya, orang di Bavaria, ya, mendefinisikan hubungan antara daya. Nah, sekarang daya, ya, daya. Oh, coba nanti saya tidak menyebutkan satuannya di sini, ya. Apa daya itu? Ya, mulai sekarang Anda pikirkan. Ya. Karena sering daya ini di apa ya membuat diasumsikan sebagai energi, ya, tetapi berbeda. Saya mengingatkan dulu mulai sekarang, ya, bahwa kalau ada ditanya daya bukan energi, kalau energi bukan daya. Ya. Mendefinisikan hubungan antara daya, tegangan, arus, dan hambatan, ya, resistansi. Ya, itu kita tahu. Ya. Yang tiga ini sudah kita ketahui, tegangan, arus, dan hambatan. Sekarang kita masuk ke daya. Ya. Ini adalah unit listrik paling dasar yang digunakan. Ya. 4 ini, ya, berkembang lagi, ya. Tadinya cuma 3, sekarang 4. Ini adalah listrik paling dasar yang digunakan. Prinsip-prinsipnya berlaku untuk alternating current AC, ya, terus kemudian direct current, ya, DC, dan kemudian ya ini arus arah, arus bolak-balik, kemudian RF, ya, radio frequency, ya, frekuensi radio. Nah, ini hubungannya itu, ya. Jadi dalam hal ini nanti yang akan kita pakai adalah satuan-satuan ini, ya, besaran-besaran ini. Ya. Kita lanjut. Hukum Ohm adalah batu fondasi elektronik dan listrik. Ya. Rumus ini sangat mudah dipelajari dan digunakan secara luas di seluruh diskusi listrik, ya, elektronika, listrik. Ya. Nah, kemudian yang kita diskusikan apa sekarang? Ya, ya tadi, ya, istilahnya adalah power engineering. Ya. Teknik listrik, ya, teknik tenaga listrik. Ya, tenaganya itu power. Ya, sebetulnya sama. Di sini kita lihat bahwa sebenarnya sama cara menghitungnya. Ya, hanya teknik tenaga listrik itu umumnya adalah ukurannya besar-besar, arusnya besar, ya, tegangannya besar, ya, mungkin tahanannya besar, ya. Tetapi kita lihat semua itu nanti akan dipertimbangkan untuk kepentingan pembangkitan listrik sendiri. Ya, pembangkitan listrik sampai didistribusikan kepada konsumen. Ya. Sehingga mungkin Anda berpikir, ya, pada awal kuliah saya sudah katakan, apa ya, pada saluran udara, ya, ada kabel di atas di udara, saluran udara tegangan ekstra tinggi, ya, sutet. Kemudian pernah dengar itu, ya, saluran udara tegangan tinggi. Wah, apalagi itu, ya. Nah, nanti ya saya di dalam materi RPS-nya tidak ada, ya, tapi nanti akan saya singgung-singgung sedikit, ya. Tapi kalau Anda mau, ya, nanti akan saya saya berikan link-link, ya, posting saya mengenai apa yang disebut saluran udara, tegangan tinggi, ekstra tinggi, tegangan menengah, ya, SUTM, terus kemudian saluran udara tegangan rendah, ya, dan seterusnya. Ya. Dan itu berkembang terus, ya, berkembang terus dalam arti tadinya itu yang namanya sutet itu nggak ada, sekarang jadi ada, gitu, ya. Mengapa seperti itu? Itu sebabnya kita diskusi di teknik tenaga listrik. Ya. Tanpa pemahaman menyeluruh tentang hukum Ohm, maka amat sulit, ya, dalam pemecahan masalah desain kelistrikan. Ya tentu aja, ya, karena kita tahu rumus yang kita sedang pegang hubungannya adalah V sama dengan I kali R. Tuh, mulai SMP mungkin, ya. V tegangan sama dengan arus kali R. Baru sadar, ya, hambatan atau tahan atau resistansi yang satuannya adalah Ohm. Ya. Bahkan sirkuit elektronik atau listrik yang paling sederhana sekalipun itu membutuhkan, ya jelas. Ya, karena kalau tidak, kita tidak bisa merancang untuk menghitung. Ya. Ada beberapa orang yang menyatakan bahwa semua sampah, ini, ya, tak enak ini, ya, sampah matematika tentang hukum Ohm sama sekali tidak perlu.
Ya, biasa ya, kalau kita menemukan sesuatu ya atau menganggap sesuatu itu penting, ya, orang lain belum terlalu paham, ya itu menganggap bahwa nggak ada gunanya ini, gitu. Ya, padahal ya ini dikatakan saat-saat pertama ditemukan ya, hukum artinya diklarasikan ya. Ya sekarang ya begitu melihat hukum seperti ini, orang tidak akan mengatakan nggak ada gunanya. Ya. Ya, mereka ini ya dianggap orang-orang yang kurang mengerti. Ya. Orang-orang yang tidak dapat mencapai masa depan dengan terjamin. Waduh, ya. Artinya kalau tidak tahu hukum itu masa depanmu suram, mungkin begitu ya. Ya. Nah, Mr. Ini ya, ini aslinya adalah George ya, mengumumkan pada akhir tahun ini bahwa jika tegangan, kemudian tegangan sebagai AC, DC, dan R diterapkan pada resistansi, maka arus akan mengalir dan kemudian daya akan dikonsumsi. Ya, ini penjelasannya detail sekali ya. Nanti saya beri referensinya pada akhir diskusi. Anda baca. Nah, di sana dia memberikan ya bantahannya itu bukan suatu bantahan yang keras ya, tetapi dia hanya menunjukkan asumsi-asumsi, kemudian contoh-contoh gitu ya. Ya, sehingga dia melakukan pengukuran, ya, bahkan pengukuran, cara mengukur dan sebagainya itu diumumkan ke siapapun. Ya, Anda boleh coba diukur dan sebagainya gitu ya. Jadi bukan suatu apa ya, suatu tanggapan yang keras ya, tetapi pokoknya saya baca itu sekali ya, bagus sekali. Ya. Baik, beberapa contoh praktis ya, setiap hari dari aktor yang sangat mendasar ini adalah radiator. Ini dalam arti ya, apa namanya, aplikasi ya. Di sini dituliskan radiator ya, atau apel listrik. Sebenarnya ini adalah yang dipakai istilah radiator ini adalah peralatan ya yang menyerap panas atau melepaskan panas ya, yang kita lihat di mesin pendingin ya, itu ada evaporator ya. Kemudian kapan dia menyerap panas, kapan dia melepaskan panas ya. Nah, kalau kita lihat istilah panas untuk orang teknik mesin, panas itu sebenarnya adalah energi ya. Memang ya kadang-kadang energi panas ya, energi ya, contohnya di sistem pendinginan. Nah, dikatakan bahwa ruangan akan didinginkan itu akan diserap ya energinya. Ya. Padahal di dalam ruangan itu ada energi panas, ya energi panasnya dingin, ya temperaturnya dingin, temperatur rendah, tetapi dia mempunyai energi panas. Nah seperti itu. Ya. Tadi energi thermal itu ya, yang berupa yang dikeluarkan itu temperaturnya dirasakan, yang keluar itu adalah temperaturnya tinggi. Ya. Tetapi di sana itu adalah yang disebut dengan perubahan kalor ya, jadi mesin kalor. Ya. Jadi mesin pendingin itu energinya tetap sebenarnya, cuman energi yang berupa thermal tadi itu diserap keluar. Nah, energi masih ada di dalam ruangan, tetapi temperaturnya dingin. Nah, tuh. Kemudian ada wajan listrik. Itu saya tidak menemukan ya istilahnya ya. Jadi menggoreng pakai wajan listrik. Ya. Atau kemudian ya gitu ya, atau mungkin ya kompor listrik ya maksudnya ini ya. Ya. Kemudian pemanggang roti yang pakai listrik. Ya. Nah, kita lihat di sini ya, pada saat ini pemerintah kita lagi gencar-gencarnya ya mencari ya, bentuk pemanfaatan energi listrik ya, sehingga kadang-kadang orang harus berpindah dari kompor gas ke kompor listrik itu enggan gitu ya, karena itu merupakan suatu perubahan ya, perubahan di dalam kehidupan kita ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau kompor listrik itu panasnya lama ya, sedangkan kalau gas itu begitu kita nyalakan langsung panas dan sebagainya ya. Tetapi
dalam hal ini yang disebut dengan energi listrik ya, pemanfaatan energi listrik itu berhubungan dengan eh, lingkungan ya, sehingga gas itu mungkin akan menimbulkan ya, kompor gas itu ya akan menimbulkan polusi ya. Nah, sekarang setrika ya. Jadi setrika ini sudah ada setrika listrik ya. Kalau dulu setrika arang ya. Kemudian bola lampu listrik. Ya, jadi tadinya pakai lampu minyak, sekarang kita pakai lampu listrik. Ya. Seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini ya, misalkan ya. Nah, ini yang disebut dengan panas ya. Tegangan alternating current, tegangan arus bolak-balik ya, atau arus searah ya. Ini kita pakai ya. Di sini ada ya, mungkin ekstrimnya saya pakai ini adalah sebuah pemanas ya, kawat panas ya, sehingga begitu dia dialiri listrik ya, dia akan timbul panas di sini. Nah, ini timbul panas dari mana ini? Tahanannya harus besar. Karena tahanan besar, arusnya juga harus besar. Ya, sehingga timbul perubahan temperatur atau kenaikan temperatur. Ya. Tuh, tadi katanya kalau bisa juga untuk menurunkan temperatur, yaitu di sistem yang disebut dengan sistem mesin pendingin. Ya. Jadi energi panas ya, temperaturnya tinggi itu dibuang keluar ya, di mana di dalam ruangan itu ya, yang ada energi itu diserap ya, sehingga menjadi dingin. Nah, kalau Anda ingin mengetahui lebih mendalam mengenai mesin pendingin, coba mencari informasinya untuk direview. Nah, ya, mari kita sekarang tinggalkan diagram ini. Nah, di sini tulis konsumsi daya hukum Ohm melalui resistansi. Ya, ini resistansi. Ya, sehingga kita tahu lambang dari tahanan adalah seperti ini. Ya. Jadi hambatan resistansi. Ya. Radiator ya, atau pengkonversi energi panas ini mengkonsumsi tenaga menghasilkan panas untuk menghangatkan. Ya, untuk menghangatkan ada seperti contohnya ya, saya pernah melihat mobil ya, di mana radiatornya itu kalau kita di sini di Indonesia radiator itu mendinginkan mesin ya. Jadi energi panasnya itu diserap dari mesin, ya, energi termalnya ya, diserap dari mesin dibuang. Ya, artinya sampai mesin tersebut mencapai temperatur kerja yang paling optimal. Ya. Tetapi radiator ini saya pernah lihat ya, di sebuah negara yang mempunyai musim dingin, radiator ini dibalik untuk memanaskan. Jadi memanaskan ruang penumpang ya, karena dingin sekali itu untuk memanaskan ruang penumpang. Jadi mesinnya maksudnya radiatornya itu yang tadi menghasilkan panas tersebut dipakai untuk menghangatkan ruangan. Ya. Kemudian untuk penggorengan, ya, mengonsumsi tenaga menghasilkan panas untuk masak, ya. Pemanggangan, ya, kayak roti itu ya, mengonsumsi tenaga menghasilkan panas untuk memasak roti bakar, ya. Untuk membakar ya. Setrika mengonsumsi tenaga menghasilkan panas untuk menyetrika pakaian, dan bola lampu listrik mengonsumsi tenaga menghasilkan panas dan banyak lagi. Ya. Cahaya yang penting untuk menerangi suatu area. Ya. Kita lihat sekarang konsumsi listrik, harga listrik tinggi. Ya. Ya, nanti kita akan diskusikan ya di dalam hubungan antara daya dan energi itu bagaimana menghitung energi tersebut. Ya. Contoh lebih lanjut adalah sistem air panas listrik. Ya. Semua adalah contoh hukum Ohm yang paling mendasar. Ya. Di sini kita lihat ya, tahanan panas dan dingin ya ditemui dalam hukum Ohm.
Jadi maksudnya tahanan panas itu adalah resistansi yang diukur ya pada suatu peralatan yang sudah dilewati listrik atau arus ya. Sedangkan tahanan dingin itu adalah pengukuran resistansi pada kondisi dia tidak terhubung. Ya seperti itu. Ini istilah ya. Ini istilah yang dipakai Ohm. Ya, kita ambil contoh sekarang. Satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan ya, dengan hukum Ohm dalam menangani beberapa contoh adalah bahwa seringkali ada dua jenis nilai resistansi. Nah ini kita lihat, coba ya, perhatikan betul. Tahanan dingin seperti yang diukur dengan ohmmeter atau multimeter digital dan tahan panas ya. Yang terakhir adalah fenomena dari bahan yang digunakan untuk membentuk resistansi itu sendiri ya. Ia memiliki koefisien suhu yang sering sekali dipanaskan mengubah nilai resistansi awal, biasanya naik secara dramatis. Jadi misalkan bola lampu ya, tetapi gini ya, nanti contohnya itu adalah tegangan yang ada di rumah ya, kemudian tegangan yang ada di dalam spesifikasi alat listrik kita ya, yang di rumah tegangannya ya seperti kita sekarang ya, kalau misalnya di kampus atau di rumah tegangannya adalah 220 volt ya. Sedangkan bola lampu ya yang kita beli itu adalah juga bola lampu dengan tegangan 220 volt ya. Nah sering yang terjadi adalah bahwa tegangan di dalam rumah kita itu lebih tinggi, bukan 220 tetapi mungkin 230 ya, atau mungkin lebih rendah ya. Itu tergantung yang disebut dengan nanti, yaitu adalah dengan kualitas listrik. Nah itu hubungannya antara nanti kalau diistilahkan tahanan dingin dan tahanan panas. Sebuah bola lampu diberi label 240 volt, 60 watt. Jadi tegangannya 240 ya, ini dayanya 60 watt. Ya, mungkin dipakai 240 ini supaya aman ya terhadap tegangan yang seharusnya di dalam rumah atau di suatu tempat tinggal 220 volt. Kemudian ketika resistansi diukur untuk mengukur resistansi dingin, tahanan dingin ya, awal adalah sebesar 73,2 ohm. Ya. Kemudian ketika tegangan aktual pada titik daya sebagai diukur ya, ini kebalik ya. Ternyata tegangannya adalah 243,9. Ya. Bola lampu ini tegangannya 240, tegangan ya mungkin istilahnya tegangan yang diizinkan. Ternyata tegangan di rumah kita itu 243,9 volt AC. Ya. Dengan menggunakan rumus yang akan dipelajari, resistansi, ya, resistansi daya, ya, yang dikonsumsi harusnya R dengan E kuadrat dibagi P. Nah, ini rumus ini sebenarnya sudah banyak di rumus fisika, ya, tapi ya, saya masukkan di sini dulu karena apa? Soalnya tentang energi, tentang apa? Rumus ini itu akan kita diskusikan di energi dan daya. Ya. R sama dengan E kuadrat dibagi P. Atau R sama dengan E-nya ini ya, tegangannya ini apa, beda potensial ini ya, 243,9 kuadrat dibagi 60 watt didapatkan 991 ohm. Nah, padahal ya, kita lihat ini awalnya itu ada 73,2 ohm. Ya, resistansi dingin ya 73,2 ohm. Oh, tahannya kok besar sekali di sini. Ya, nanti kita lihat. Ya. Kita lanjutkan. Tahanan 991 ohm dihitung dibandingkan dengan pembacaan awal 73,2 ohm dengan multimeter digital. Alasannya, resistansi panas atau tahanan panas selalu setidaknya 10 kali lipat dari resistansi dingin. Nah, jadi ini diukur pada waktu istilahnya resistansi dingin, sedangkan ini resistansi tahanan panas. Ya, tahanan atau resistansi panas. Ya.
Contoh lain ada yang paling sering menjadi konsumen terbesar di rumah rata-rata adalah electric jug. Saya tetap pakai istilah ini ya, atau ketel listrik. Ya, ataupun sebutannya dibedakan sama di negara-negara lainnya mungkin nggak tahu apalagi istilahnya ya. Tapi electric jug saya kira Anda tahu ya, untuk apa membuat air panas, air minum ya. Itu salah satu yang dipakai di rumah tangga. Kebanyakan orang heran dengan berita itu. Mau berita apa ini? Ketel listrik atau electric jug diberi label 230 volt sampai 240 volt, ini range-nya. Tapi di sini adalah 2200 watt. Wow, besar sekali ya. Nah, ternyata 2200 watt itu tujuannya adalah supaya ya, energi panas yang dihasilkan cukup tinggi sehingga air itu cepat mendidih. Nah, ini adalah salah satu ya, yang kadang-kadang kita harus mengerti. Ya, contohnya, misalnya kita dikatakan ini adalah misalnya ya, ini adalah sebuah mesin pendingin atau mesin pendingin itu apa ya? Kulkas ya di dalam rumah. Ini hemat energi. Nah, ini sekali ini ya, kalau dia start misalnya ya set cuma 200 watt gitu ya. Ya kemudian kita pikir oh ya ini murah, ini rumah saya bisa dipakai 200 watt ini ya. Sedangkan mesin-mesin kulkas yang lama ya, saya tidak tahu tepatnya itu mungkin 800 watt. Wah, di rumah saya cuma 450 watt ya, dayanya ya, hati-hati. Nah, ini saya ingatkan lagi, tidak mungkin Pak bisa pakai 200 watt ya, dibelilah kulkas yang 200 watt tersebut ya. Tapi betapa kagetnya, terkejutnya si pembeli ini pada akhir bulan dia harus membayar listrik cukup besar. Nah, ini siap-siap ya. Pertanyaannya adalah, yang Anda bayar ke PLN, Anda bayar ke penjual listrik, itu apa? Ya, nah itu kuncinya. Nah, satunya 200 watt, ya, sebuah rumah yang mempunyai tegangan, mempunyai daya terpasang lebih besar, misalnya 1300 watt ya, dia memakai kulkas yang 800 watt. Ya. Kemudian, dipikir ini sudah kuno, nah ini lebih murah, dibeli 200 watt. Tetapi pada akhir bulan, ternyata dia membayar listrik itu sama besarnya. Ya. Atau mungkin lebih mengerikan lagi, lebih besar gitu ya. Nah itu, ya. Kalau pemakaian kulkas tersebut sama dengan yang lama, loh kenapa ya kok lebih besar? Tolong dipikirkan nanti, kalau kita nanti masuk di dalam diskusi kita mengenai konsep energi ya, energi dan kerja, ya. Usaha, kerja dan energi. Usaha itu juga usaha, ya, power dan energi, usaha, daya dan energi. Ya. Apa itu rumus hukum Ohm? Ya. Untuk membuat lebih mudah, telah digabungkan semua rumus yang relevan. Ya, tadi saya sebutkan ya beberapa rumus yang ada hubungannya. Ya. Di sini dibuat lengkap dengan contoh-contoh hukum Ohm yang sesuai. Ya. Akan dilihat rumus berbagi hubungan aljabar umum satu dengan yang lain. Ya. Contohnya untuk tegangan yang dikerjakan adalah dalam hal ini ya, E voltase atau tegangan, ditetapkan nilainya adalah 12 volt. Ya. Arusnya adalah I, ya, besarnya adalah 2 ampere. Sedangkan tahanan atau resistansi adalah R, ya, ini di lambang yang dikeluarkan, besarnya adalah 6 ohm. Ya, 12 volt, 2 ampere, 6 ohm. Nah, kita lihat di sini sekarang. Ya, ini kebetulan semua sudah dihitung besarannya. Ya. Untuk tegangan E sama dengan I kali R, V sama dengan I kali R ya, biasanya orang pakai V ya. E itu volt, itu arus, dan R itu tahanan ya. Atau
Ya, tadi saya katakan sudah dihitung ya. Nah, mungkin nantinya kalau Anda merancang sebuah rangkaian listrik, ini salah satunya tidak diketahui. Ya, untuk mengetahui contohnya ya, saya punya tahanan 6 ohm, tegangannya 12 volt. Arusnya berapa sih yang lewat? Nah, itu ya. Jadi 12 volt sampai dengan 2 ampere kali 6 ohm. Nah, untuk arus, kita balik ke rumusnya ini ya. I sama dengan E per R. V per R. Sama. Arusnya 2 ampere. Tegangannya 12 volt. Ya, tahanannya 6 ohm. Jadi 2 ampere sama dengan 12 dibagi 6. Ya betul memang ya. Nah, kemudian untuk tahanan, resistansi. R sama dengan E per I. Ya, R sama dengan tahanan, E volt ya sama dengan yang atas, I sama dengan arus. Ya. Rumusnya R sama dengan E per R V per I ya. R-nya berapa? 6 ohm. Tegangannya berapa? 12 volt. Ya tentunya arusnya adalah 2 ampere. Nah, kemudian, nah mari kita perhatikan ya betapa sederhananya. Ya. Saya yakin Anda banyak tahu karena mungkin di SMP, SMA sudah tahu ya. Ya, tapi kita ulang ya, review kembali. Ya. Mari kita menghitung daya menggunakan contoh yang sama. Ya. Contoh yang sama dalam hal ini itu adalah apa namanya? Kita sudah tahu arus tegangannya berapa, ya 12 volt. Kita sudah tahu tahanannya berapa. Dalam hal ini adalah 6 ohm. Nah, dari sana kita mulai ingin mencari daya. Ya. Kita sudah mengenal V sebagai tegangan atau E, I sebagai arus, ampere, R sebagai tahanan ohm. Kemudian kita tambahkan lagi hubungannya dengan daya. Rumusnya adalah P sama dengan E kuadrat dibagi R. Ya, volt kuadrat dibagi R, tahanan. Sehingga daya itu akan menjadi 24 watt. Dari mana? E kuadrat ini 12 pangkat 2 ya, dibagi R, tahanan, ya, atau 6 ohm. Ya. Sehingga kita dapatkan dayanya 24 volt. Jika P sama dengan I kuadrat kali R, ya, ini karena menurunkan rumus dari ini ya, I kuadrat kali R, maka dayanya akan ketemu juga 24. Dari mana? I-nya 2 ampere. Ya, kebetulan kita pakai I dan R, di sini kita pakai V dan R. Tegangan dan tahanan. Ini arus dan tahanan. Sehingga didapatkan 2 pangkat 2 kali 6 sama dengan 24. Ya. Juga P sama dengan E kali I. Ya. Jadi P ini daya ini V kali I. Jadi tegangan kali ampere arus. Ya. Sehingga P tetap mendapatkan 24 karena apa? Tegangannya 12 volt dan arusnya adalah 2 ampere. Ya, sehingga didapatkan 24 watt power atau daya. Ya. Hanya ini yang dibutuhkan hukum Ohm, ya, hanya 2 rumus. Ya. Jadi rumus yang pertama ini E atau volt sama dengan I kali ampere dan daya P sama dengan I kuadrat R. Ya, cuma 2 ini. Ya. Hanya di atas ini tadi ini apa namanya diturunkan, dipersederhana atau dihubungkan dengan I, ya, sehingga muncul rumus-rumus yang seperti ini. Tapi sebenarnya cuma 2 ini. Ya, E sama dengan I kali R, atau V karena I kali R, dan P sama dengan I kuadrat per R. Ya. Nah, ini ada tabel ya. Ini tabel tegangan, arus, dan tahanan. Ya, tegangannya E yang tadi ya. Ya. E atau volt sama dengan I kali R. 12 volt sama 2 ampere kali 6 R. Ya. Terus dayanya P sama dengan I kuadrat R. Ya, ini sudah kita ketemukan. Ya, 24 volt keadaan E kali ini ya. Volt kali volt dibagi 6. Sedangkan yang arus, ya, I sama dengan E per R. Ya, tahu-tahu rumusnya 2 ampere dan 12 volt dibagi 6 sebagai tahanan. Kita dapatkan ya 2 ampere ini tadi. Ya, kemudian arus, kalau kita pakai arus untuk menghitung daya. Ya, dan I kuadrat kali R. Ya. Jadi ini rumus-rumusnya.
Nah, ini rumusnya. Ya, kemudian untuk tahanan. Tahanan sama dengan E volt dibagi I. Ya. Kalau dayanya sama dengan V kali I. Ya, ya mungkin ini ya, bisa dipakai sebagai template ya yang disimpan ya untuk memudahkan kita menghafal atau mengingat-ingat gitu mungkin ya. Resistansi dan power, tahanan dan power atau daya. Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah kemampuan penanganan daya resistor. Nah, ini penting juga ya. Karena kadang-kadang kita nggak tahu membeli resistor itu yang mana ya. Nilai tahannya sudah benar. Terus kemudian ada apa ada hal lain yang perlu diperhatikan ya. Baik, kita lihat di sini. Yang perlu dipertimbangkan adalah kemampuan penanganan daya resistor. Kok ada dayanya ya? Daya itu satuannya apa? Watt, V, volt, I, ampere, R, ohm. Selalu saya ingatkan. Nah, resistor yang sengaja dirancang untuk menangani dan memancarkan daya dalam jumlah besar adalah kompor listrik, oven, ya, tadi yang disebutkan dengan radiator, ya, kata listrik ini sebenarnya hubungannya dengan, tadi saya sebutkan ya, berhubungan dengan energi panas atau kalor, ya, kata listrik, ya, dan pemanggang roti. Ini semua dibuat untuk memanfaatkan kemampuan penanganan daya dari material tertentu. Apa maksudnya ini? Contohnya, ya, kalau kita punya setrika listrik, saya yakin Anda pernah bongkar, atau pernah melihat orang membongkar, atau pernah melihat komponennya, ya, atau di toko. Ya, komponennya adalah sebuah kawat, ya. Yang saya kenal dulu kalau saya beli itu adalah saya mau beli nikelin untuk pemanas setrika listrik. Nah, itu ya yang disebutkan dengan material tertentu. Ya, selama ini yang saya kenal adalah nikelin ya, tipis, ada juga yang berupa kawat ya, untuk pemanas. Ya, tadi kita lihat di sini apakah pemanas kompor, ya, apakah itu oven, ya, kemudian radiator ya. Radiator ini ya bisa juga ya seperti ketel ya. Kemudian ketel listrik ya dan pemanggang roti. Ya. Kebanyakan ini semua adalah untuk listrik ya. Ya. Jadi semua itu umumnya memakai yang disebut dengan elemen pemanas. Ya. Sementara terus terang aja saya belum tahu ya elemen pemanas selain bahannya dari nikelin, ya, nikel. Ya. Saya tidak tahu yang lainnya, masih belum tahu yang lainnya. Ya. Dari topik tentang hukum umum, maka diketahui bahwa P sama dengan I kali I atau I kuadrat kali R, yaitu daya sama dengan arus kuadrat I kuadrat dikalikan tahanan. Ya. Pertimbangkan contoh di atas dari 3 resistor secara seri yang memberikan resistansi total 79 ohm. Jika resistor ini ditempatkan di satu daya 24 volt, maka jumlah arus yang mengalir dari hukum ohm adalah ini ya, I-nya berapa? Ada 0,304 ampere. Ya, karena rumusnya kita hitung ya, volt dibagi R. Harusnya sebesar ini. Loh, ini kita mendiskusikan tentang tahanan kok ya, yang dihitung kok harusnya. Nah, mari kita lihat. Dengan menggunakan salah satu rumus daya, maka arusnya adalah 0,34 ampere yang mengalir melalui tahanan 79 ohm yang akan menghilangkan daya gabungan 7,3 watt. Nah, lebih buruk lagi, karena dengan resistor kita tidak sama. Ya, distribusi daya akan tidak sama dengan disipasi yang lebih besar pada resistor terbesar.
Ya. Jadi resistornya panas. Jadi ada kerugian panas ya, karena ada energi listrik ya yang diubah menjadi energi panas. Ya. Jadi eh, ada energi yang terbuang dalam bentuk energi termal. Ya. Kemudian kita lihat ya, di sini dikatakan lebih buruk lagi ya, lebih buruk lagi karena nilai resistor kita tidak sama ya, 79 ohm ya, 79 ohm. Kemudian apanya yang tidak sama? Ya. Ini mengikuti aturan mendasar dan menggunakan aristot di sirkuit elektronik bahwa resistor harus dapat dengan nyaman menangani daya yang akan hilang. Ya, daya itu watt. Ya. Praktisnya adalah menggunakan peringkat watt. Nah ini sih ya, menggunakan satuan watt maksudnya ya. Sekitar 2 kali, jadi dayanya wattnya harus kita 2 kali lipat ya dari disipasi yang diharapkan. Ya. Resistor umum yang digunakan dalam elektronika saat ini memiliki nilai daya. Ya. Kita lihat ya, sering kita melihat, saya minta tahanan sekian ohm. Kadang-kadang penjualnya tidak tanya langsung itu diberikan aja ya. Diberikan aja tahanannya dengan resistor dengan tahanan yang kita inginkan. Padahal ada hal yang harus kita lihat. Jadi tahanan itu bisa dilewati daya 0,25 watt ya, ada 0,5 watt. Tahanannya sama tetapi dayanya berbeda. Ya, kalau misalnya tahanannya daya kecil, oke kita pakai yang daya kecil 0,5 watt ya. Tapi misalnya 0,5 watt kita pakai 0,25 watt kita pakai 0,5 watt, maka resistor itu tidak akan panas ya. Ya. Mungkin dia panas tapi tidak terlalu panas kalau dia terlalu kecil. Ya. Ini yang kita lihat di pasaran 0,25, 0,5, 1 watt dan 5 watt. Ya, terus yang lainnya, kalau kita butuh lebih dari 5 watt, ya, nah biasanya mereka-mereka yang merancang, ya tahu caranya membuat tahanan seperti ini. Ya. Mungkin mereka paralel dan sebagainya, saya tidak tahu, ya, tapi itu ada hitungan tersendiri. Nah kemudian jenis khusus lainnya tersedia untuk dipesan. Maksudnya misalnya yang 10 watt itu bisa pesan, mereka akan buat ya, karena proses pembuatannya presisi ya, kita bisa pesan ya. Itu sebabnya kadang-kadang kalau kita membeli suatu peralatan listrik, itu yang saya alami ya, ada masalah ya, misalnya peralatannya rusak, tidak mau panas dan sebagainya. Ketika peralatan saya bongkar, saya menemukan ya ada kerusakan pada misalnya ini ya, pada resistornya atau tahanannya. Oh, saya lepas resistornya, kalau saya lihat dia terbakar misalnya, atau menjadi coklat ya. Kemudian saya ke penjual alat-alat elektronik. Ya. Dia akan mungkin memberikan saya, aduh, yang ukuran seperti ini nggak ada ini. Loh, ini kan tahanannya sama, misalkan saya bilang. Ya, tapi dayanya, tidak, dayanya tidak mencukupi. Ya, kita punya maksimum 5 watt misalnya. Padahal yang Anda punya itu 20 watt. Itu yang sering kita hadapi. Ya. Tapi kadang-kadang kita bisa menemukan resistor seperti itu. Ya. Tapi mungkin dayanya lebih besar. Ya. Jadi ya sudahlah, daripada diganti yang lebih kecil, diganti lebih besar kalau nggak ada ya. Nah itu yang sering kita hadapi. Ya. Ya, peralatan-peralatan si resistornya itu khusus, ya mungkin harus pesan. Ya. Karena proses pembuatan yang presisi dimungkinkan untuk mendapatkan resistor dengan peringkat watt yang lebih rendah, yang cukup dekat dalam toleransi nilai yang ditentukan. Ya, ya kita harus mempelajari lagi juga ya, apa itu tahanan, bagaimana membaca warna-warnanya, kemudian toleransinya itu apa dan sebagainya. Ya. Khas dari jenis ini adalah kisaran 0,25 watt yang menunjukkan toleransi plus atau minus 2% dari nilai tahanannya. Ya.
maksudnya nilai tahanannya. Loh, kenapa ini kok disampaikan? Ya, itu karena nanti itu akan berhubungan dengan yang kita diskusikan mengenai hukum Ohm.